Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Senin tanggal 27 September tahun 2021. Tidak terasa ya, kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2021. Kasih Tuhan tetap nyata dan karena itu kita rindu untuk membaca firman-Nya. Mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa, betapa baiknya Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami bersyukur. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Biar firman ini dapat kami baca dan pahami, mengambil bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ester pasal 4 ayat 1-17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatan supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatan disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi mendapatkan raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Maka masuklah Hatan dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatan memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. baik waktu malam, baik waktu siang
aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini adalah selalu ada jalan. Tontong den lalan. Sahabat-sahabat Kristus, banyak orang jikalau taraf hidupnya sudah membaik. Dalam ungkapan orang Toraja dikatakan, "Maluna-luna mo kaleteran utanna." Lebih lagi jika dia punya jabatan, biasanya sudah tidak ingat lagi bagaimana hidupnya di masa lalu. Sama dengan istilah pepatah, bagai kacang lupa kulitnya. Saudara, Ester, sekalipun ia sudah menjadi ratu dan tinggal di dalam istana, tetapi sifatnya tidaklah berubah. Tetap rendah hati dan selalu mengingat bangsanya. Oleh karena itu, sewaktu Mordekai menyampaikan tentang sikap iri hati Haman, seorang yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Ahasweros, bahwa ia sedang mencari cara bagaimana membinasakan orang Yahudi, Ester kaget. Kaget bukan kepalang. Segera Ester memutuskan bagaimana caranya membebaskan orang Yahudi. Saudara, berpesanlah Ester kepada Mordekai supaya orang Yahudi berpuasa selama 3 hari. Tidak makan, tidak minum, dan dayang-dayangnya Ester pun ikut berpuasa, agar kiranya Allah menguatkannya untuk menghadap raja menyampaikan keluhannya. Tidak mudah begitu saja menghadap raja, jika raja tidak menentukan siapa yang pantas untuk datang menghadap kepadanya. Tetapi saudara-saudara, Ester tidak lagi memperhitungkan apakah dengan itu ia akan mati. Satu saja yang dipikirkan, bagaimana supaya Mordekai dan orang-orang Yahudi terbebas dari rencana jahat Haman. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan menjawab harapan Ester, dan akhirnya permintaannya diterima baik oleh raja. Sekalipun orang banyak melihat Ester itu lemah karena dia adalah seorang perempuan yang sudah yatim piatu, tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan membukakan jalan untuknya. Dia tidak lagi memperhitungkan hidupnya bahwa hal itu bisa mencelakakan dirinya. Ada keyakinan besar bahwa Tuhan pasti menunjukkan jalan baginya. Oleh karena itu, belajar dari Ester, saudara-saudara, yakinlah setiap pergumulanmu, setiap masalahmu, selalu ada jalan yang Tuhan atur, yang Tuhan siapkan bagi kita. Yakinlah bahwa dengan segala cara Tuhan akan menopang kita. Jika pintu yang satu tertutup, maka pintu lain Tuhan bukakan. Karena itu saudara, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, berserah diri padanya. Maka Tuhan akan mengatur langkah-langkah hidup kita. Tuhan selalu ada di dalam jalan kehidupan kita. Kristus menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Selalu ada jalan di setiap pergumulan kami, karena Tuhan adalah penuntun kami, sehingga kami boleh menghadapi kehidupan ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di saat yang berbahagia ini. Engkau terus memberkati kami dan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami, keluarga kami, sehingga kami akan kuat menjalani hidup ini. Berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, baik dalam masa libur ini, dalam saat pendidikan mereka, pertumbuhan, dalam mencari pekerjaan, dalam mensyukuri nikmat dan karunia-Mu. Biar kami semua tetap kuat teguh menghadapi hidup ini dengan baik. Tuhan memberkati untuk pergumulan-pergumulan yang dirasakan saudara-saudara kami, yang sakit, yang berduka,
yang mengalami kemalangan, yang mengalami kehilangan pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lain. Tuhan hadir menopang mereka semua, menyembuhkan, menguatkan, mengasihi, agar mereka selalu melihat di dalam Kristus kehidupan ini sungguhlah dapat dilalui dengan tenang. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, dalam masa emas mereka, Tuhan melindungi dan mengasihi agar tetap tekun, kuat, dan sabar menjalani hidup ini. Berkati para pelayan-Mu, pengurus OG, majelis gereja, semua yang berperan dalam jemaat, kuatkan kami untuk melayani dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian. Berkati hidup mereka agar mereka kuat dan teguh dan menyaksikan bahwa Engkau Allah yang hebat yang mengasihi kami. Berkati pemerintah kami agar terus teguh menjalankan pemerintahan dengan adil, setia, dan penuh kasih. Dan berikan kedamaian di negara kami, di kota kami, agar kami hidup dengan terus saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Ini doa, harapan, dan permohonan kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus menyayangi dan memberkati kita. Salam sehat.